Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل الكبرة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن أوتي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، بمثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهية ذات شرب يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون وهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم مطلق ولا يسلب مطلق الاسم. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, wa min usulil firqatin najiyah, itu dari usul i'tiqadnya akidah al-firqatun najiyah ahli sunnah wal jamaah, anna ad-din wal iman qaulun wa amal, qaulul qalb wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Kata beliau, agama dan keimanan itu adalah ucapan dengan amalan, ucapan dan amalan. Ini definisi dari iman secara syariat. Adapun secara lugha, maka ditarif oleh kebanyakan dari ulama dengan at-tasdiq. At-tasdiq, pembenaran, itu iman. Namun ditarif oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dan dirajihkan oleh Ibn Utsaimin di syarahnya Al-Wasithiyah, al-iman itu al-iqrar wa tuma'ninah al-mutadamminah lit-tasdiq. Iya, dan ini yang benar. Jadi iman itu bukan sekedar pembenaran, iya, secara bahasa. Namun iman itu adalah bentuk pengakuan yang bergandengan dengan pembenaran, iqrar al-mutadammin lit-tasdiq. Al-mutadammin lit-tasdiq disebutkan karena tasdik sendiri itu ada yang mendefinisikan dari ahlul bid'ah. Iya, seperti al-Asy'ariyah berkaitan dengan iman hanya berbicara tentang hati saja, pembenaran, pengakuan. Iya, namun tarif dari kebanyakan ulama dengan tasdik itu dari sisi bahasa, ya. Diketahui bahwasanya dari sisi bahasa itu banyak bersyirikat di dalamnya dari al-bid'ah, al-sunnah. Dari permasalahan tentang akidah banyak. Iya. Dan
kebanyakan juga dari sebab kesesatan dari bid'ah itu dengan mengambil masail dengan definisi dari bahasa, bukan dari syariat. Maksudnya mereka hanya mencukupkan apa yang datang dalam bahasa. Iya. Tidak mengambil apa yang datang dalam syariat. Iya. Jadi kalau kita katakan kebanyakan dari ulama mentafsir, mendefinisikan iman secara bahasa itu tasdik. Iya. Maka kita katakan di luar dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, maka kita katakan itu dari sisi bahasa luas. Bersyarikat di dalamnya antara al-bid'ah, al-sunnah dan selainnya. Iya. Namun yang membedakan kita dengan al-sunnah atau membedakan kita dengan al-bid'ah adalah ketika kita mentarif dari pembahasan itu satu kalimat itu dengan syariat. Iya, makanya disebutkan di sini iman, kata beliau, adalah qaulun wa amal. Ini salah satu definisi tentang iman itu, dan inilah yang membedakan kita dengan ahlul bid'ah. Iya, qaulun wa amal. Kemudian dijelaskan apa itu qaul wa apa itu amal. Nah, ini lebih detail lagi, lebih panjang lagi daripada sekedar mengungkapkan qaulun wa amal. Iya, ini ringkas namun terkandung padanya makna yang luar biasa. Disebutkan qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Berarti ada 5. Iya, 2 kalimat, 2 kata namun terkandung padanya 5 makna. Qaulun wa amal. Qaulun terbagi menjadi 2 dan amalan terbagi menjadi 3. Ini salah satu. Iya. Ada yang mengatakan qaulun wa amalun wa niyah. Ini juga definisi. Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ini juga definisi. Qaulun wa amalun wa ittiba'us sunnah. Ini juga masuk dalam iman, tarif iman. Ini semua datang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini tidak ada datang dari mana? Dari al-bid'ah. Terlebih dari ulama muasirin yang menafsirkan iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amal bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Nah, ini lebih lagi daripada dari sisi pemahaman kita langsung mengetahui apa itu iman. Apa itu iman. Jadi ini pembahasan dari iman sendiri. Jadi qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Kata beliau qaulul qalbi wal lisani ini 2. Qaulun mencakup qaulul qalb wa qaulul lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawari. Akan datang nanti dari syarah penjelasan bagaimana contoh dari amalan ucapan hati dan ucapan lisan, bagaimana contoh dari amalan qalb dan amalan lisan dan amalan jawarih. Namun cakupan dari itu adalah qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dikatakan iman itu ada 70 bagian. 73 sampai 79 bagian, dan yang paling tertingginya adalah qaul. Dikatakan iman itu qaul. Qaulu la ilaha illallah, ucapanmu dengan la ilaha illallah. Wa amal. Wa amal. Tatkala Nabi SAW ditanya, ayyul amal afdal? Amalan apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, imanun billahi wa rasulihi. Imanun billahi wa rasulihi. Tanya, amalan apa yang paling tinggi? Yaitu apa? Imanun billahi wa rasulihi. Jadi iman itu adalah amalan. Iman itu adalah amalan. Kemudian kata beliau, qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Ini ta'rif dari mana? Ahli sunnah wal jamaah. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dari 2 definisi ini memiliki masing-masing bantahan terhadap al-bid'ah. Dari poin pertama, amalu qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Ini untuk membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan Murji'ah, Jahmiyah dan Karramiyah.
Iya. Jahmiyah jelas namanya Murji'atul Ghulah, Jahmiyah. Yang menganggap iman hanya ma'rifatul qalb. Ma'rifatul qalb. Pengetahuan dalam hati saja. Iya. Kalau sudah ada keyakinan dalam hati, pengetahuan dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala, iman sudah. Maka dia adalah orang yang beriman. Karomiyah menganggap iman hanya di lisan saja. Iya. Kalau yang pertama tadi menganggap Fir'aun itu beriman karena dia mengakui dalam hatinya. Kalau Karomiyah menganggap iman itu di lisan saja, menjadikan orang munafik beriman. Iya. Kemudian yang terakhir Murji'ah, disebut dengan Murji'atul Fuqaha, yang menganggap iman yaitu i'tiqad bil qalb wa al qaul bil lisan. Menjadikan iman cuma dua saja, keimanan dalam hati dan ucapan dengan lisan, dan mengeluarkan amalan dari keimanan. Mengeluarkan amalan dari keimanan. Iya. Namun disebutkan oleh Ibn Abi Is rahimahullah, panjang dia bahas ini, dikatakan ini yang khilaf al-lafziyah saja disebutkan. Karena Murji'ah dia anggap bahwasanya seorang ketika meninggal dan tidak membawa amalan, iya, maka dia belum tentu masuk surga. Artinya kelak nanti akan ada hisab. Kenapa dia tinggalkan amalan? Kenapa dia tidak lakukan kewajiban? Seperti itu. Padahal dianggap bahwa iman amalan bukan dari keimanan, tapi mereka sepakat ketika seorang kembali ke alam akhir nanti, itu akan ditanya dari amalannya apa yang diperbuat, dari timbangannya apa. Jadi makanya disebutkan khilaf lafziyah saja, ya. Namun nas-nas menunjukkan bahwasanya amalan itu dari keimanan. Amalan itu dari keimanan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata dzalika dinul qayyimah. Dzalika dinul qayyimah. Iya, dikatakan apa di situ? Ikhlas. Kemudian iqamatus shalah wa itaiz zakah. Ada berapa perbuatan ini? Yang pertama amalan hati, yang kedua jawarih, amalan salat, puasa, zakat. Kata Allah SWT, dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, yaitu iman, itulah iman. Makanya berpendapat Imam Syafi'i dan selainnya dari ulama menganggap bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya amalan perbuatan jawarih itu adalah keimanan. Iya. Maka Allah liyudhi'a imanakum. Maka Allah liyudhi'a imanakum. Dinamakan salat itu sebagai iman. Banyak dalil-dalilnya. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ta'alaha wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza 'anit thariq. Ini imatah, menyingkirkan perbuatan atau apa? Perbuatan. Tapi dikatakan itu bagian dari iman. Iya, bagian dari iman. Jadi ini menunjukkan bahwasanya iman itu dengan hati, lisan dan perbuatan anggota tubuh. Baik. Kemudian kata beliau, annal imana yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiyah. Iya, ini membantah Mu'tazilah. Iya. Dan siapa? Dua kelompok dibantai ini. Bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Mu'tazilah jelas. Iya. Pelaku dosa besar kafir. Tidak ada yang tinggal imannya. Kalau dia berbuat dosa, hilang semua imannya. Satunya lagi? Khawarij. Murji'ah. Murji'ah yang menganggap bahwasanya iman dengan keimanan la yadurru ma dzambi iman.
tidak akan membahayakan iman bersama dia melakukan dosa. Iya, artinya iman itu satu kesatuan saja, tidak bertambah tidak berkurang. Kalau orang sudah punya iman, Khawarij atau Murji'ah bilang kalau orang sudah punya iman sudah, selama perbuatan itu tidak menjadikan dia kufur, maka dia tetap beriman dengan keimanan yang sempurna. Iya. Satunya lagi, Mu'tazilah dikatakan iman itu tidak bertambah dan berkurang. Kapan melakukan dosa yang mengakibatkan iman hilang seperti dosa besar, maka sudah tidak lagi keimanan yang tinggal dalam hatinya. Nah, ini jadi dua poin ini untuk membantah dari kelompok Mu'tazilah dan Murji'ah. Mu'tazilah dan Murji'ah, yaitu Jahmiyah. Ya, keimanan bertambah dan berkurang, jelas. Nasnya jelas dalam Al-Quran tentang keimanan bertambah. Iya, qala ta'ala wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibaca ayat-ayat Allah SWT bertambah keimanannya. Fa ammal ladzina amanu fazadahum imana. Adapun orang-orang beriman bertambah untuk mereka keimanan mereka. Iya. Ini dalil nas, jelas bahwasanya iman itu bertambah. Ya kan? Karena lafadznya ziyadah. Adapun berkurang, kata Ibnu Hajar rahimahullah, tambahan iman dan kekurangannya itu dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu jelas bahwasanya iman bertambah dan tetapnya keimanan itu bahwasanya bertambah menunjukkan dia sebelumnya kurang. Iya, dia sebelumnya kurang. Jadi lihat muqabilnya, tidaklah dia menerima sesuatu yang bertambah kecuali dia ini adalah sebelumnya kurang. Sebelumnya apa? Kurang. Dan ada dalam hadis ya menunjukkan iman itu kurang. Seperti seorang perempuan disebutkan tidak ada yang paling kurang agamanya dan akalnya daripada perempuan. Iya, dikatakan kurang. Kenapa dikatakan kurang agamanya? Karena ketika dia haid, dia tidak wajibkan sholat, tidak wajibkan puasa dan selainnya. Perangkat taklifiannya tidak ada kewajibannya. Bahkan kalau dia melakukannya berdosa. Iya, disifati oleh Nabi SAW nuksan ad-din. Kemudian kata beliau, ini poinnya ya. Wa hum ma'a dzalika la yukaffiruna ahlal qiblati bimutlaqil ma'asi. Kala menyatakan bahwasanya iman adalah qaulun bil lisan wa amal bil jawarih wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Perhatikan, kemudian bersamaan dengan itu mereka tidak ada yang mengkafirkan dari ahlul qiblah. Iya, ahlul qiblah itu muslimun. Al-muslimun walaupun dia pelaku dosa besar. Kata Nabi SAW, man shalla salatana wastakbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalika muslimun. Iya. Itulah. Jadi dia muslimun. Dikatakan begitu karena dia salat menghadap kiblat. Iya. Mereka tidak mengkafirkan al-kiblat bimutlaqil ma'asi. Perhatikan takbir dari Ibnu Taimiyah, bimutlaqil ma'asi. Tidak ditakbirkan dengan al-ma'asi wal kabair, karena al-ma'asi itu ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan maksiat. Iya. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Makanya ditakbir dengan mutlaqil ma'asi. Iya, bedanya mutlaqil ma'asi dengan al-ma'asi al-mutlaqah itu beda. Jadi dikatakan mutlaqil ma'asi dari sisi dosa besar yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Iya. Dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi perlu dibedakan antara mutlaqul syai' dengan syai' mutlaq. Mutlaqul syai' dengan syai' mutlaq. Kalau dikatakan mutlaqul ma'asi, itu dosa dibawa kekufuran. Tapi kalau ma'asil mutlaq, itu apa? Kekufuran.
Sama dengan mutlaqul iman. Mutlaqul iman itu apa? Asal iman. Tapi kalau al-iman mutlaq itu apa? Kamilul iman. Kamilul iman. Jadi perlu dibedakan ya. Jadi takbir musannif bimutlaqil ma'asi itu menunjukkan bahwasanya mereka Ahlussunnah tidak mengkafirkan seorang yang jatuh dalam dosa besar. Dosa yang tidak mengkafirkan. Iya. Dosa yang tidak mengkafirkan, dibawa dari kekufuran. Dibawa dari kekufuran. Maka yang takbir dengan wal kabair. Iya. Demikian pula al kabair. Karena kalau sudah takbir dengan kabair menunjukkan itu dosa besar yang tidak mengeluarkan dari dari mana? Iya. Dari Islam dikatakan mutlaqul al-kabair, mutlaqul ma'asi wa mutlaqul kabair. Kama yaf'aluhu al-khawarij, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang khawarij. Ini dari keyakinannya sudah lewat ya. Maksudnya mereka menganggap bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu akan keluar dari Islam. Tidak ada tertinggal dalam hatinya iman. Mereka disebut kafir karena imannya sudah tiada dalam hatinya, maka dikatakan dia kafir. Padil ikhwatul imaniyatu, bahkan persaudaraan iman tabi'atun ma'al ma'asi, itu tetap sabitatun ma'al ma'asi, tetap ada. Iya, bersama dia jatuh dalam dosa, jatuh di dalam dosa. Kama qala subhana fi ayatil qisas, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ini kisah ya, disebutkan dari seorang yang membunuh dosa besar atau bukan? Besar. Iya. Tapi kata Allah SWT, faman ufiya lahu min akhihi, masih disebut apa? Saudaranya, padahal dia membunuh. Masih dikatakan saudaranya. Ini menunjukkan bahwasanya saudara iman masih ada walaupun dia melakukan dosa besar. Wa qala wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Iya. Wa in ta'ifatan minal mu'minin yaqtatalu, saling berperang, saling membunuh. Tapi disebut apa? Kalau ada dua kelompok dari kaum mukminin saling membunuh. Artinya apa yang dilakukan dari dosa besar masih menjadikan dia seorang mukmin. Akan ada namanya apa nanti? Akan disebutkan nanti musannif perbedaan dari tiga kelompok ini: Ahlussunnah, Murji'ah, Ahlussunnah, Mu'tazilah dan Khawarij. Dari sisi pelaku dosa besar seperti apa namanya dan kehidupannya di akhirat. Dan ini sudah lewat juga sebelumnya ya. Qala فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاتت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن المؤمنون إخوة. Ini ayat menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar walaupun dia jatuh dalam dosa tetap dikatakan seorang mukmin, saudara seiman. Dalam hadis Abi Bakrah, iya, kata Nabi SAW, inna bani hada, itu Al-Hasan, iya, sayyidun, pemimpin, wala'alla Allah ta'ala yuslih baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dikatakan inna bani hada, itu Hasan sayyid, wala'alla Allah yuslihu baina fi'ataini 'azimataini, yaitu Allah mendamaikan dua kelompok yang besar minal muslimin, dari mana? Dari kaum muslimin. Siapa ini? Sahabat. Terjadi salah paham, iya, berperang di antara saudara, dikatakan dua kelompok yang besar minal muslimin. Dikatakan masih ada keislamannya. Ya. Mutlaqul imannya masih ada. Iya, itu dibedakan ya, mutlaqul iman dengan al-iman kamil, akan datang nanti. Ya, kalau dikatakan mutlaqul iman, itu berarti apa? Asal iman ada. Kalau dikatakan al-iman mutlaq berarti kesempurnaan iman, Qala wala yaslubuna al-fasiqal milliyah, dan tidak pula mencabut orang yang fasik milli
Ismal imani bil kulliyah. Fasik milliyah itu orang yang melakukan dosa besar. Ismal imani bil kulliyah, dengan keseluruhan. Artinya kita katakan dia fasik, tapi keimanannya masih ada. Wala yukhallidunahu finnar, tidak pula mengkekalkannya di dalam neraka. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kama taqul Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, balil fasiqu yadkhulu fil ismil iman fi misli qoulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Namun fasik, orang yang fasik ini, pelaku dosa besar, katakan fasik, itu masuk dalam ismil iman, yaitu mutlaqul iman. Mutlaqul iman. Fi misli qouli ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah, berdalilkan dengan ayat ini. Berdalilkan dengan ayat ini. Dikatakan sepakat ijma' atau ijma' dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya siapa yang melepaskan budak, ya, walaupun dia melakukan dosa besar, selama dia mukmin, maka apa? Maka dia dianggap, teranggap dari pelepasan budaknya. Ini menunjukkan fatahrir raqabatin mu'minah. Dikatakan sepakat walaupun dia melakukan dosa besar. Padahal Allah katakan fatahriru raqabatin mu'minah. Ya kan? Apa nama mukminah di sini? Maksudnya asal imannya ada, walaupun dia berbuat dosa besar, maka tetap dianggap dari pelepasan budaknya ini. Qala wa qad la yadkhulu fil ismil iman mutlaq. Ini datang nih penyebutannya. Wa qad la yadkhulu fil ismil iman mutlaq, dan tidak masuk pada isim iman al-mutlaq. Dibedakan toh? Jadi seorang pelaku dosa besar itu masuk pada namanya ismil mutlaqul iman. Ya? Dikatakan asal iman ada. Pelaku dosa besar kita ada dua, ada namanya mutlaqul iman dan al-iman mutlaq. Mutlaqul iman artinya apa? Pemilik asal iman. Asal imannya ada, keimanan kepada Allah SWT. Mutlaqul iman atau iman mutlak, kesempurnaan imannya. Pelaku dosa besar itu masuk di mana? Masuk di mutlaqul iman, jelas. Dan kadang dia tidak masuk di mana? Di iman mutlak, yaitu kesempurnaan iman, tidak masuk. Kama fi qoulihi ta'ala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dikatakan orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah SWT takut hati-hatinya, bergetar hati-hatinya. Ini kesempurnaan iman. Orang yang memiliki keimanan sempurna, kalau disebut dari nama Allah SWT bergetar hatinya, rasa takutnya besar. Ini karena keimanan dia kepada Allah SWT. Dikatakan apa? Al-iman mutlak. Qala wa qaulin Nabi SAW. Ini menunjukkan tidak masuk dia, pelaku dosa besar itu tidak masuk dalam apa? Mutlaqul iman atau iman mutlak? Al-iman mutlak. Berdalilkan dengan Al-Quran. Pertama, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-mu'minun di sini al-iman mutlak. Tidak masuk juga dalam hadis. Masuk dicontohkan juga oleh Nabi SAW atau musannif dengan hadis Nabi SAW. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Apa mukmin di sini? Mutlaqul iman atau iman mutlak? Mutlaqul iman. Mutlaqul iman. Kalau iman mutlak, kalau mutlak iman berarti dia kafir. Tapi kalau imam mutlak berarti dia masih tersisa apa? Keimanan, berarti masih ada asal imannya. Berarti yang di sini mukmin di sini apa? Al-iman mutlak. Ahsan. Itu jangan mutlaqul iman. Kalau mutlaqul iman sudah tidak ada. Ya? La yazni, tidak akan berzina. Orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan sempurna keimanannya. Begitu maksudnya. Dalam keadaan sempurna keimanannya.
Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Demikian pula. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ini semua pelaku perbuatan dosa besar. Tapi Nabi SAW sifati mereka tidak melakukan dosa itu dalam keadaan dia melakukannya ketika dia berada di atas keimanan yang sempurna. Rasa takutnya besar, harapannya besar. Iya. Bisa mengalahkan hawa nafsunya. Seperti itu. Kata beliau, wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidak akan merampas satu rampasan yang memiliki nilai di mana manusia menginginkan hal tersebut, maksudnya memandang bagus hal tersebut ketika dirampas itu dalam keadaan apa? Dia mukmin. Bagaimana dalilnya? Bahwasanya apa namanya? Yang diinginkan mukmin di sini adalah al-iman mutlak. Bukan mutlaqul iman. Ini datang dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa saraqa, walaupun dia berzina dan mencuri. Perhatikan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in saraqa wa zana. Menunjukkan apa? Hah? Kalau masuk surga orang kafir atau orang mukmin? Hah? Orang mukmin. Orang mukmin. Tapi apa iman apa yang dimiliki? Hah? Mutlaqul iman atau aliman kamil atau iman mutlak? Mutlaqul iman. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maksudnya bukan sekedar mengucapkan ya. Sudah tadi jelaskan iman seperti apa. Ya, bukan sekedar ucapan saja, tidak ada keyakinan, tidak ada amalan. Ya. Perhatikan. Namun dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in saraqa wa zana. Perhatikan. Disifati, dia akan tetap masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Oleh karena itu kata Nabi SAW, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Apa? Kamilul iman. Tidak. Tapi ketika dia berzina, tertinggal apa? Asal imannya. Kecuali kalau dia halalkan, maka ini beda lagi ceritanya. Ya, beda lagi ceritanya. Kalau dia halalkan perbuatan tersebut, maka itu masuk dalam kekufuran karena menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik. Nah, ini penjelasan sedikit. Dan dalilnya banyak menunjukkan dosa besar itu bukan dari hal yang mengeluarkan dari Islam. Artinya kalau seorang jatuh dalam dosa besar, asal imannya masih tetap ada. Ini dosa besar ya. Dosa besar. Kecuali dosa yang mengeluarkan seorang dari iman, maka itu beda lagi. Qala, sekarang penamaannya wa yaquluna. Siapa ini? Al-Sunnah. Huwa mu'minun naqisul iman, ini namanya. Au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Lihat, ini namanya dia. Fala yu'tal ismal mutlaq. Apa ini? Iman mutlak. Al-iman mutlak. Yaitu apa? Kamilul iman. Wala yaslabu mutlaqal ism, dan tidak pula mencabut asal imannya. Asal imannya. Jadi dia mukmin. Dari keimanan dia miliki, dia mukmin, tapi karena perbuatannya dikatakan apa? Fasikun bi kabiratihi, naqisun bi imanihi. Sekarang yang membedakan dia dengan Khawarij dan Mu'tazilah, Khawarij dengan Mu'tazilah. Khawarij dianggap pelaku dosa besar kafir, maka dia mencabut keimanan dalam dirinya dan memberi nama apa? Kafir.
Kalau Mu'tazilah, dia mencabut keimanan dalam dirinya, namun memberi nama apa? Manzilah baina manzilatain. Itu bedanya. Makanya kalau dikatakan apa persamaan Khawarij dengan Mu'tazilah di dunia dan apa perbedaannya? Perbedaannya dari sisi nama. Dari persamaannya dari mana? Karena dia cabut apa? Keimanan dalam diri seorang hamba dari pelaku dosa besar. Kalau di neraka, kalau di akhirat sama atau beda? Sama-sama apa? Sama-sama kekal dalam neraka. Yang bedanya apa? Ada juga bedanya. Bedanya dari sisi seorang yang masuk dalam neraka dengan sebab dosa besar dan dia kekal dalamnya, itu sisanya lebih ringan daripada orang kafir yang masuk dalam neraka dengan kekafirannya. Itu disebutkan. Iya, saya sudah sampaikan ini. Saya dapat faedah ini dari Syekh Rosyad Al-Hubaisi, siapa yang pernah datang itu. Baik, sekarang kita baca syarah sedikit. Ini saya tidak tahu bisa selesai. La ilaha illallah. Ya seperti itulah. Kadang kita merencanakan sesuatu, tapi ya baca. Bismillah. ثم قال المصنف رحمه الله ثم قال الشارح وفق الله لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أركان الإيمان شرع يبين حقيقته عند أهل السنة فالإيمان له في الشرع معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح وهذا معنى قول أهل السنة الإيمان قول وعمل فالقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. طيب. قال الشارح وفق الله. Tatkala musannif selesai dari menjelaskan rukun iman, kemudian beliau memulai menjelaskan hakikat dari iman itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Iman sudah ya, ada 6. Kemudian hakikat dari keimanan itu seperti apa? Fal imanu lahu fi syar'i ma'nayan. Dalam sisi syariat ada dua makna. Ahaduhuma amun, secara umum, wa huwal din, itu agama yang diutus dengannya Nabi SAW. Jadi umum semuanya. Ada makna lain yang disebut dengan makna khas, wa huwa al-i'tiqadat al-batinah, itu keyakinan yang ada dalam hati, yang tersembunyi, fa innaha tusamma imanan, maka ini juga dinamakan imanan. Wa hadzal ma'na huwal muradu, dan inilah yang diinginkan kalau idza qurinal imanu bil islami wal ihsan, kalau digandengkan iman dengan apa? Dengan Islam dan ihsan. Namun pembahasannya dari makna secara umum. Qala wal imanu bi ma'nahu al-'ammi munqasimun 'alal qalb, yaitu keimanan dengan makna am terbagi. Maksudnya iman munqasimun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Artinya iman itu dengan hati, dengan lisan dan jawarih, itu maksudnya. Iman itu terbagi menjadi kepada hati, lisan dan jawarih. Artinya iman itu dengan apa? Dengan hati, seperti saya sampaikan tadi ya. Iman itu dengan hati. Iman juga dengan lisan. Iman itu dengan jawarih juga. Iya, ini untuk membantah dari ahlul bid'ah. Iya, dari Karramiyah, Mu'tazilah dan apa? Dari Karramiyah, Jahmiyah dan Murji'ah. Murji'ah fuqaha. Iya, Murji'ah itu fuqaha. Jadi iman itu dengan hati. Itu dengan hati. Jadi hati juga ada keimanan. Hati juga ada keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Perhatikan, iman itu dalam hati ada.
Iman ini dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhar rusul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Perhatikan, disifati. Mereka ini orang-orang yang tidak beriman hatinya. Jadi keimanan harus dalam hati juga. Iya. Keimanan harus dalam hati juga. Kemudian wal lisan. Iya, ini lisan. Iman itu dengan lisan juga. Qaulu la ilaha illallah. Ini lisan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ditafsirkan innal ladzina qalu rabbuna Allah ay alladzina qalu la ilaha illallah. Itu iman. Qaul. Wal jawarih. Nah, ini iman itu dengan perbuatan juga. Ini saya sudah sampaikan tadi, banyak dalilnya. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Iya, kemudian dalil ayat juga apa tadi? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian di hadis yang mengumpulkan tiga ini itu satu dah hadis saja. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha au afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adani tariq wal haya syu'batun minal iman. Perhatikan. Ini haya dari perbuatan hati. Iman dalam hati. Iya. Kemudian kata beliau wa hadha ma'na qouli sunnah al-imanu qaulun wa amal. Inilah maknanya. Jadi kalau ada yang mendefinisikan iman qaulun wa amal, qaulun wa amal wa niyah, qaulun wa amal wa niyah wa ittiba' sunnah, qaulun wa amal wa ma'rifah. Iya, qaulun wa amal dibagi dengan tiga seperti ini, yazidu bi ta'wa yanqus bil ma'siyah, itu semuanya kembali ke sini. Kembali ke sini. Kata beliau, fal qaulu qaulul qalbi wal lisan wal amalu amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Jadi tidak bertentangan. Ada yang mentafsirkan ini, ada yang mentafsirkan ini, semua sama. Iya. Kembali ke mana? Tiga tadi. Iman itu dengan hati, lisan dan jawarih, beramal. Baik. Keluar dari salah satu dari situ, maka akan jatuh di mana? Salah satu dari tiga itu. Ima di Murji'ah atau di Jahmiyah, di Karramiyah atau Murji'atul Fuqaha. Naam. ثم قال الشارع وفق الله فموارد الإيمان خمسة. أولها قول القلب وهو اعتقاد وتصديقه ومعرفته كإيماننا بالملائكة فإنه من قول القلب. وثانيها عمل القلب وهو حركاته وإراداته كالخوف من الله والتوكل عليه فهما من عمل القلب ووفق الحقيقة الشرعية لهما المتقدم ذكرها في شرح ثلاثة الأصول. وثالثها قول اللسان وهو نطق بالشهادتين. ورابعها عمل اللسان وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به كقراءة القرآن. وخامسها عمل الجوارح وهو ما يقع من الطاعات بها فعلا وتركا. والمراد بالجوارح أعضاء الإنسان الظاهرة كاليدين والرجلين سميت جوارح لأنه يجترح بها عمله أي يكتسبه بها. والإيمان يزيد وينقص وزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية. Kata beliau famawaridul iman khamsah. Jadi datangnya iman itu dari lima sisi. Kata iman diambil dari ucapan qaulun wa amal. Perhatikan, ringkas tapi kandungannya luas. Qaulu awwaluha, yang pertama qaulul qalb. Kalau dikatakan iman itu adalah ucapan hati. Seperti apa ucapan hati? Dikatakan keimanan, kata beliau wa huwa i'tiqad wa tasdiquhu wa ma'rifatuhu wa iqraruhu wa tumaninatuhu. Itu sama semua. Itulah ucapan hati. Iya. Jadi tanya apa itu ucapan hati? Jangan bilang tawakal, khauf. Itu bukan ucapan hati, itu amalan hati. Tapi ucapan hati itu adalah tasdiq, al-iqrar, wal ma'rifah wal i'tiqad. Itu semua apa? Qaulul qalb. Fa imanuna bil malaikah, keimanina bil malaikah, seperti keimanan kita pada malaikat. Fa innahu min qaulil qalb. Keyakinan kita, pembenaran kita, pengakuan kita terhadap adanya malaikat, itulah keimanan hati. Dikatakan qaulul qalb. Wa thaniha amalul qalb. Ini amalan hati, kaharakatuhu wa iradatuhu. Keinginan-keinginannya,
pergerakan-pergerakannya, kal khauf minallah, tawakkul 'ala Allah. Ya, keduanya ini min amal qalb. Wafqal haqiqati syar'iyyati lahuma al-mutaqaddim dzikruha fi syarh salasil qul. Jadi kesesuaian hakikat syariat bagaimana keduanya ini itu tak berlalu kata beliau di penjelasan tentang salasul usul. Kalau di situ dibahas tentang tawakkul dan khauf dan selainnya dari amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Nah. Wa salisuha qaulul lisan wa huwa nutquhu bisyahadatain. Ini qaulu la ilaha illallah. Ya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Qaul itu kalau dia diitlaqkan qaul itu yang diinginkan qaul bil lisan. Kalau diitlaqkan kata qala itu qaul bil lisan. Kalau diinginkan qaul bil qalb maksudnya dikatakan ucapan dalam hati itu dia akan disebutkan yaquluna fi anfusihim. Perhatikan. Pasti akan dikoit dengan makna apa yang diinginkan. Kalau dia cuma berbicara dengan apa? Dengan dalam hatinya, dia bukan dengan lisannya, dia bicara tapi hati dengan dalam hatinya. Iya, maka itu akan diikutkan dengan kalimat setelahnya. Yaquluna fi anfusihim. Iya, tapi kalau dikatakan qaul mutlak, itu kebanyakan bermakna qaul bil lisan. Dia ucapkan betul, lafadzkan. Iya, belum lagi kata syahida. Iya, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kalau ini jelas. Iya, illa man syahida bil haqq, yaitu syahida bila ilaha illallah wa hum ya'lamun. Itu diucapkan, bersaksi. Persaksian itu dengan lisan. Itu maksudnya. Nah. Wa rabi'uha, sudah baca semua di? Amalul lisan wa huwa al-amalul ladzi la yu'adda illa bihi. Amalul lisan, lisan itu amalan yang tidak bisa sampai kepadanya kecuali dengan lisan tersebut, seperti orang baca Quran. Iya. Zikir dan selainnya. Maksudnya dengan lisan seorang bisa tegak dengan amalan tersebut. Itu dikatakan amalan lisan. Itu dikatakan apa? Amalan lisan. Yang dengan lisan bisa tercapai sampai terpenuhi dari amalan tersebut. Seperti qiraah, bagaimana cara baca Bapak? Tidak pakai lisan. Ya? Nah. Yang kelima, amalul jawarih wa huwa ma yaqa'u min at-ta'ati biha fi'lun wa tarkan. Apa yang terjadi dari ketaatan dengannya berupa perbuatan atau meninggalkan. Jadi ketaatan itu secara umum dua, berbuat dan meninggalkan. Berbuat dan meninggalkan. Iya, meninggalkan juga ketaatan. Tinggalkan maksiat. Ya? Tinggalkan melihat hal yang haram. Tinggalkan berbicara yang haram, tinggalkan mendengar yang haram, itu adalah ketaatan. Selama itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal murad bi jawarih a'dha'ul insan adh-dhahira, itu anggota tubuh manusia yang nampak. Seperti tangan, dua kaki, dan dinamakan jawarih li'annahu yajtarihu biha amalahu ay yaktasibuhu biha, yaitu yang dipakai untuk beramal. Iya, yang dipakai untuk beramal. Iya. Kemudian masuk di pembahasan yang baru tentang iman, yang baca semua turun. Al-imanu yazidu wa yanqus wa ziyadatuhu takunu bil ta'ati wa nuqsanuhu yakunu bil ma'siyah wa man fa'ala kabiratan fahuwa fasiqun laysa bimu'min kamilul iman wala bikafirin bal huwa mu'minun naqisul iman aw mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi fala yu'ta ismal mutlaqa fayuqalu anhu mu'minun ولا يسلب مطلق الاسم فيقال عنه كافر بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان وفاسقا بكبيرته والأخوة الإيمانية معه ثابتة لا تزول ولا تنتفي عنه مع المعاصي كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون على صاحبها بالخلود في النار ولا كما تقوله المعتزلة الذين يخرجونه في الدنيا من الإسلام ويجعلونه في المنزلة بين المنزلتين ثم يحكمون عليه في الآخرة بأنه مخلد في النار ففاعل الكبيرة عند أهل السنة هو باق على الأخوة الإيمانية فهو من فساق أهل الإسلام. Baik, kata beliau
wal imanu yazidu wa yanqus wa ziyadatuhu takunu bit ta'ah wa nuqsanuhu yakunu bil ma'siyah. Jadi sebab bertambahnya iman, berkurangnya iman, bertambah dengan ketaatan. Bertambah dengan ketaatan. Semakin seorang bertakwa, taat kepada Allah SWT, maka menunjukkan keimanan itu bertambah dalam dirinya. Iya. Dan kalau seorang meninggalkan dari hal tersebut terus menerus di atas maksiat, menunjukkan keimanannya ini lemah. Iya, dan sebab-sebab bertambahnya keimanan itu ada dua. Ada banyak ya. Sebab-sebab bertambahnya itu ada banyak. Dan nukson sendiri itu ada dua. Ada nukson yang membahayakan, ada nukson yang tidak membahayakan. Nukson yang membahayakan, nukson yang tidak membahayakan itu nuksonnya seperti nuksonnya perempuan. Ya, itu tidak membahayakan. Artinya kalau dia tidak melakukan sholat puasa yang disifati dengan kurang agamanya, maka itu tidak ada masalah karena bukan dari ikhtiarinya. Iya, tidak diiqab dan tidak dicela. Tapi ada nukson, itu berkurang dengan ikhtiar kita sendiri. Dan ini ada dua, ada yang dicela, ada yang tidak dicela. Yang dicela ketika seorang meninggalkan dari hal-hal yang wajib. Ini dicela kemudian mendapatkan dosa, jelas. Ini kurang agamanya juga, kurang imannya. Ketika dia meninggalkan yang wajib, iya, atau dia melakukan dosa, iya, dosa yang diharamkan oleh Allah SWT, maka ini dari sisi pertama dia mendapat dosa, dan yang kedua dicela orangnya. Iya. Kemudian ada dari sisi kurang keimanannya dengan meninggalkan ketaatan dari sunnah-sunnah, seperti meninggalkan sholat sunnah rawatib, ya, hal-hal yang bukan kewajiban. Maka ini tidak ada dosa dan tidak pula dicela. Tidak pula dicela, walaupun disebut dari kekurangan iman. Kurangannya iman. Baik, kata beliau, wa man fa'ala kabiratan fa huwa fasik. Ini ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan dia fasik. Ini secara umum ya. Secara umum, jangan antum lihat orang berbuat dosa besar antum bilang antum fasik. Tidak juga. Ya, ini secara umum sifatnya. Sifatnya. Keyakinannya orang yang melakukan dosa besar itu adalah fasik. Laisa bimu'minin kamil iman. Bukan seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Sudah kan? Wala bikafirin, tidak pula dia kafir. Nah, ini membantah dua kelompok. Bal huwa mu'minun naqisul imani au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Ini namanya. Wala yu'tal ismal mutlaq, tidak diberikan ismul mutlaq, yaitu iman mutlak, kamil iman. Fayuqalu anhu mu'min. Maka dikatakan dia seorang mukmin saja, bukan apa? Mukmin kamil, kamil iman, tidak. Wala yuslabu mutlaqu, alisim tidak pula dicabut darinya yang namanya asal iman, sehingga dikatakan dia kafir, tidak. Nah, ini pertengahan, namanya di sunnah ya. Ini namanya juga akidah wasitiyah, pertengahan betul. Bal yakunu mu'minan bima indahu minal iman, dikatakan dia mukmin karena apa yang ada di sisinya dari keimanan, keyakinan kepada Allah SWT. Oleh karena itu disebutkan siapa namanya, Abdullah yang dilakop dengan himar, itu berkali-kali datangkan kepada Nabi SAW dicambuk karena minum khamar. Sudah berkali-kali sampai sahabat ini berapa kali pulang balik dicambuk gara-gara minum khamar. Iya, sampai seorang dari sahabat katakan, ya Rasulullah, il'anu, sudah berapa kali dia pulang balik gara-gara itu terus, il'anu, laknat dia, sudah selesai. Iya, maksudnya laknat sudah, jauhkan dia dari rahmat Allah. Banyak makna dari laknat. Kata Nabi SAW, la tal'anu. Iya, wallahi ma'alimtu indahu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Ini Nabi SAW yang ucap ini. Jangan laknat dia, karena saya tidak tahu lagi kecuali di sisinya ini bahwasanya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iya, iya kan? Berarti seorang jatuh tidak harus, iya, dia mukmin dengan keimanan dia miliki. Tapi dilihat dari perbuatannya, ini adalah perbuatan yang menjadikan dia seorang fasik. Seperti itu, fasik. Wal ukhuwatul imaniyah ma'ahu sabitatun. Jelas, tetap bersamanya. La tazulu wa la tantafi anhu, terus menerus bersamanya dan tidak lepas darinya.
ma'al ma'asi, bersamaan dengan adanya maksiat yang dilakukan. Kama taz'umuhu al-khawariju, sebagaimana disangka oleh khawarij, alladzina yukaffiruna fil kabirah. Yang pertama, memberi nama kafir. Wa yahkumuna ala sahiba bil khuludi fin nar, ketika meninggal dan tidak bertobat masuk neraka kekal. Iya. Wala kama taquluhu al-mu'tazilah, tidak pula apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah, alladzina yukhrijunahu fi dunya min al-ism, yaitu mengeluarkan di dunia ya ismul iman dalam apa? Dalam dirinya tidak ada keimanan. Tapi wa yaj'alunahu fil manzilati bainal manzilatain, tapi dia menjadikan di dua tempat, tidak mukmin tidak kafir. Ini dari sisi nama, tapi dari sisi keimanan ada atau tidak? Tidak ada. Mereka sepakat dengan Khawarij, namanya saja yang beda. Tsumma yahkumuna alaihi fil akhirah bi annahu mukhalladun fin nar, tapi di akhirat sama, kekal dalam neraka. Kalau sudah masuk sudah tidak keluar lagi. Tapi masalah siksaan disebutkan itu berbeda dari sisi apa? Mu'tazilah. Qala fal fa'ilul kabirati 'inda ahli sunnati huwa baqin 'ala al-ukhuwati al-imaniyah. Maka pelaku dosa besar, fa fa'ilul kabira di sisi ahli sunnah itu tetap dia adalah saudara. Iya, keimanan tetap ada. Saudara keimanan tetap ada, fa huwa min fusaqi ahli Islam. Dia dari orang-orang fasiknya dari ahlul Islam. Nah, ini sedikit rincian ya dari bahasa iman. Mungkin nanti insyaallah di kitab selanjutnya di akidah yang sama namun di syarah yang berbeda kita tambah sedikit. Setengah jam lagi. Kita cuma 2 hari nih, Senin, Selasa, Rabu. Kita berhenti belajar hari Rabu. Hari Kamis tidak ada lagi pelajaran. Sampai 4 saja, target cuma 3 hari, 11 bab. Tidak tahu bagaimana caranya. Iya. Bagaimana? Kita ambil sedikit ini, matannya. Iya, mungkin kurang lebih setengah jam lah. Besok kita mulai, karena saya mau ambil sedikit kitab tauhid di masailnya dengan syarahnya. Satu saja sedikit. Besok kita kitab tauhid, mungkin kita bisa mulai lebih cepat sedikit. Insyaallah kalau saya cepat datang. Dan yang akhir ini sudah selesai dari sahabat ini sudah. Insyaallah sudah mudah tentang akhlak-akhlak dari ulama bagaimana. Sudah sering kita dengar. Gimana? Baik. Baca. Bismillah. Ya, ganti. Qala al-musannif rahimahullah wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim wa ta'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah wa yaqbaluna ma jaa bihil kitab was sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim. Baik. Qala musannif rahimahullah wa min usul wal jamaah, ini usul i'tiqadnya akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah SAW. Ya, ini berkaitan tentang sahabat. Ya, berkaitan tentang sahabat. Ini dari hal yang penting juga dibahas dalam akidah. Karena banyaknya yang menyelisihi dari permasalahan sahabat dan sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih berjalan orang-orang yang sesat atau sesat dalam permasalahan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat sendiri sudah kita jelaskan tarifnya. Ya, man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik walau takhallalathu ar-riddah. Kita sudah sebutkan makna dari rincian dari hal tarif tersebut. Kata beliau,
salamatu qulubihim. Ini yang pertama. Ini banyak poinnya, kalau mau untuk hitung poin dari permasalahan sahabat banyak di sini. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu hatinya selamat. Iya, selamat dari mana? Dari hasad, dengki, benci. Iya. Dari amarah dan selainnya. Ini selamat hati mereka dari hal tersebut kepada sahabat Rasulullah SAW. Dan selamatnya hati mereka ini itu karena dipenuhi dalam hati mereka cintaan terhadap sahabat. Ada pemuliaan terhadap sahabat. Ada pengagungan terhadap sahabat. Iya, pengagungan yang dari sisi disyariatkan oleh syariat. Iya, apa yang sesuai dengan mereka tanpa ada gulu. Tanpa ada gulu. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa alsinatihim. Selamat juga lisan-lisan mereka dari mencela mereka, dari mengkafirkan mereka, dari mentafsik mereka, dari menuduh mereka. At-ta'n. Selamatnya lisan mereka ini disebabkan karena lisan Ahlussunnah wal Jamaah itu penuh dengan pujian terhadap mereka, istighfar terhadap mereka, menyebutkan keutamaan mereka, menyebutkan kedudukan mereka. Jadi berbanding. Kenapa selamat hati mereka dari hal tersebut? Karena dipenuhi dengan sebaliknya dari hal tersebut. Kenapa selamat lisan mereka dari celaan, kekafiran, fasik dan selainnya? Karena lisan mereka penuh dengan pujian terhadap mereka, penuh dengan istighfar untuk mereka dan selainnya. Ini perbandingannya. Li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu fi qawlihi. Kemudian beliau memberikan dalil dari hal tersebut. Iya, bagaimana sifat orang-orang yang datang setelah dari Ahlussunnah wal Jamaah terhadap mereka. Wa ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Yaitu siapa yang datang dari setelah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yaquluna, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana, doakan dirinya dulu, kemudian wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini dia, lisannya penuh dengan seperti ini, meminta ampunkan kepada orang-orang yang terdahulu yang mendahului mereka dari keimanan, mendahului mereka masuk Islam. Bagaimana seorang yang berjumpa dengan Nabi SAW hidup di masa terbaik dari umat ini. Wala taj'al, kemudian berdoa juga, wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan dalam hati-hati kami ada ghillan, hasad, benci, dengki. Lil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman sebelum kami. Para sahabat. Rabbana innaka raufur rahim. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Raufur Rahim. Ini dia sifatnya. Pertama, lisannya sibuk dengan istighfar dan hatinya berdoa, dijauhkan dari hasad dan dengki kepada sahabat. Inilah dikatakan akidah Ahlussunnah itu selamat lisan mereka dan hati mereka dari semua ini. Qala ta'atan lin Nabi SAW. Demikian pula kenapa selamat hati mereka dan di situ cocok bagus ta'atan ya. Di nuskho yang ada nuskho yang menunjukkan ta'atan. Maf'ul li ajlinya. Kenapa selamat hati mereka? Kenapa selamat lisan mereka? Itu karena ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Nabi SAW. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat agung. Kemudian karena ketaatan kepada Nabi SAW fi qawlihi la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Larangan untuk mencela sahabat memang larangan untuk mencela sahabat. Disebutkan larangan di sini mencakup semuanya, walaupun dari person-personnya, sepanjang itu tetap sahabatnya bersama Nabi SAW, maka dilarang untuk mencela siapapun itu.
Mau 1 orang, mau 2 orang, mau setengah, iya, jangan celah. Selama dia tetap persahabatannya bersama Nabi SAW, maka dia masuk dalam hadis ini. La tasubbu ashabi, larangan keras dari Nabi SAW. Apa keutamaan yang mereka miliki? Kenapa dilarang mencela? Kata Nabi SAW, fawalladhi nafsi wadihi, bersumpah. Nabi SAW bersumpah. Nabi kalau bersumpah perkara besar, ya, bukan main-main, ya. Walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaba, seandainya salah satu dari kalian berinfak, ini siapa yang datang setelahnya ini, misla uhudin dhahaba, semisal gunung Uhud emas besar, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan sampai. Apa yang tidak sampai? Sedekahnya. Bukan sedekahnya tidak sampai, tapi pahala yang dia sedekahkan tidak sampai pahala yang dilakukan oleh para sahabat, setengah, 1 atau setengah dari mud saja. 1 mud atau setengahnya. Iya. Ini mud atau setengahnya. 1 gunung emas ini. Iya. Oleh karena itu disebutkan oleh Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, kata beliau, ma sabaqahum Abu Bakar, iya, min salatin wa siyamin wa sadaqatin, walakin ma waqara fi qulubihi, atau ma waqara fi qalbihi. Itu dia. Begitu pula para sahabat yang lain, tidak ada yang mendahului mereka dari sahabat. Disebutkan di situ Abu Bakar, tidak mendahului mereka Abu Bakar salatnya, puasanya, sedekahnya, bukan. Bukan itu yang mendahului mereka. Ya. Tapi apa yang ada dalam hatinya dari keimanan. Ya, iman itu mempengaruhi. Iman itu mempengaruhi. Oleh karena itu kata Allah, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 1 tapi bagus, itu lebih bagus daripada banyak tapi tidak ada ikhlas, tidak ada mutaba'ah. Artinya walaupun sedikit tapi dengan keimanan yang besar, itu lebih bermanfaat daripada banyak namun setengah-setengah. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Kalau katakan kenapa bisa 1 gunung Uhud disumbang tidak sampai pahalanya setengah dari amalan mereka. Kalau dia menyumbang juga, ya, sedikit saja, setengahnya saja, 1 mud, itu tidak sampai pahalanya. Subhanallah. Iya, ini ucapannya Abu Bakar bin Ayyash itu, subhanallah, menunjukkan bahwasanya apa yang dimiliki sahabat itu luar biasa. Iya, bukan dari sisi ibadahnya, tapi imannya. Iya, oleh karena itu disebutkan Az-Zahabi rahimahullah, kata beliau, seandainya tidak ada dalil, ya, yang menuntun kita untuk memuliakan sahabat, mencintai sahabat, menghormati sahabat, melarang sahabat dari mencela dan maka cukuplah apa yang mereka hidup bersama Nabi menjadi hal yang memicu kita untuk mencintainya. Bagaimana hidup bersama Nabi, berperang bersama Nabi, menolong bersama Nabi, itu saja. Namun kata beliau, namun apa daya, datang dalil yang lebih menguatkan hal tersebut. Bagaimana harus kita bangun cinta kita kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu ada ulama yang tegas, bahwasanya yang mencela sahabat itu bukan dari ahli sunnah wal jamaah, sudah. Itu tegas sekali. Karena akidah yang dalam permasalahan sahabat. Baik. Qala dan adapun permasalahan tentang mencela sahabat, nah ini paling sedikitnya dia adalah seorang yang fasik, keluar dari jalan ahli sunnah wal jamaah disebutkan. Namun tingkatan-tingkatan celaannya ini ada yang sampai kepada kekufuran, ada yang sampai kepada kekufuran. Taib, dan insyaallah mungkin nanti dibahas di
secara ringkas saja di sini. Bagaimana keimanan, tanamkan keimanan dalam diri kita bersama sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa yaqbaluna ma jaa'a bihil kitab was sunnatu wal ijma'u min fadailihim wa maratibihim. Demikian pula keimanan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka menerima apa yang datang dalam kitab, sunnah dan ijma' tentang penjelasan keutamaan mereka dan tingkatan-tingkatan mereka, bagaimana kedudukan mereka ya dalam agama ini. Ini banyak ya ayat yang di atas menunjukkan ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini menunjukkan keutamaannya. Apalagi la tasubbu ashabi, ini menunjukkan keutamaannya. Iya, dalam hadis banyak, dalam ayat banyak. Iya. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini menunjukkan keutamaan juga. Ini semuanya kita menerima semuanya. Apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Jemaah tentang keutamaannya kita terima semua. Itu akidah Sunnah wal Jamaah. Selama dari dalam sunnah itu sahih, walaupun hadis ahad, iya, selama itu sahih sampai Nabi SAW maka kita terima. Maka kita terima. Itu maksudnya. Qala wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fathi wa huwa sulhu al-Hudaybiyah. Ini salah satu ucapan ya. Salah satu pendapat bahwasanya al-fath itu yaumul fath itu adalah yaum sulh Hudaybiyah. Wa qatala ala man anfaqa min ba'dihi wa qatal. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah mengedepankan orang yang berinfak sebelum Fathul Makkah dan orang yang berperang sebelum Fathul Makkah terhadap orang yang berinfak dan berperang setelah Fathul Makkah. Ini berdasarkan dengan ayat. Ya, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'di wa qatalu. Iya. Ini perbedaan. Ya. Bagaimana orang-orang yang berinfak sebelum Fathul Makkah itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang berinfak dan berperang setelahnya. Namun kata Allah SWT, wa kullu wa'adallahu al-husna. Ini keutamaan umum lagi. Namun semuanya ini yang sebelum fath berinfak dan sebelum berinfak dan berperang sebelum fath dan orang yang berinfak setelah fath dan berperang setelah fath itu semuanya dijanjikan oleh Allah SWT berupa husna. Itu apa? Surga. Ya, ini dalil umum. Bahwasanya dari sahabat Nabi SAW itu semuanya masuk surga. Ya, ada dalil khusus menyebutkan dari nama-nama mereka. Datang nanti pembahasannya. Taib. Kemudian kata beliau, wa yuqaddimuna al-muhajirina 'ala al-ansar. Mengedepankan orang-orang muhajir. Iya. Daripada orang-orang Ansar. Muhajir itu orang-orang yang berhijrah bersama Nabi SAW dari negeri mereka ke Madinah. Orang-orang yang berhijrah kepada Nabi SAW dari negeri mereka ke Madinah. Itu orang muhajir. Wal Ansar itu orang-orang yang Nabi SAW berhijrah kepadanya. Nabi SAW berhijrah kepadanya. Ini orang-orang Al-Ansar. Ini secara umum. Secara jumlah mengedepankan Al-Muhajirin itu lebih utama daripada Al-Ansar. Tapi ada dari sisi person orang Ansar lebih di atas daripada orang-orang muhajir, orang-orang muhajir. Dan dalilnya menunjukkan dikedepankan orang muhajir Ansar itu banyak. Ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Iya, penyebutan apa? Penyebutan dikedepankannya al-ansar al-muhajirin daripada al-ansar. Kemudian kata beliau, wa yu'minuna, bagaimana dibaca tadi? Hah? Belum dibaca? Ya sudah biasa yang baca. Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badrin wa kanu 300 wa bid'ata ashar i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Iya. Ini hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Dan mereka pun Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada Ahlul Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Ya. Dan mereka ini ada 300 orang lebih. 300 orang lebih.
I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Masyaallah. Lakukan apa yang kalian inginkan, kalian telah diampuni. Ini hadis disebutkan memberikan faedah bahwasanya mereka ini apapun yang mereka lakukan dari dosa, mereka akan diampuni dari dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, berdalilkan bahwasanya mereka ini tidak akan mati di atas kekafiran. Tidak akan mati di atas kekafiran. Sudah dijamin. Mereka yang ikut perang Badar ini tidak akan meninggal di atas kekafiran. Dan tidak akan seorang pun jatuh dalam kekafiran. Iya. Ini disebabkan dua perkara. Pertama, memang mereka tidak kafir oleh karena itu mereka tidak meninggal dari kekafiran. Kalaupun mereka ada yang jatuh dalam kekafiran, maka Allah beri taufik untuk dia bertobat sebelum meninggal. Ini tidak keluar dari dua hal ini. Oleh karena itu disebutkan dari kisah dari hadis ini, itu dari kisah siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Perhatikan. Kalau dia dicurigai oleh seorang bahwasanya dia ini ada mata-mata untuk menolong orang kaum musyrikin yang akan diperangi oleh Nabi SAW dengan mengirim surat kepada keluarganya. Maka diketahui Nabi SAW, kemudian diutuslah Abu Musa al-Asy'ari dengan Ali untuk menemui perempuan yang akan membawa surat itu. Kemudian dia temui, dia dapati, kemudian cari mana suratnya, tidak ada. Kemudian diancam oleh Ali, kalau kau tidak keluarkan maka saya telanjangi kamu. Maka dikeluarkan, kemudian tertulis di situ dari nama Hatib bin Abi Balta'ah sampai kepada Nabi SAW. Maka Umar marah, biarkan aku menggal lehernya Rasulullah. Kemudian keluarlah hadis ini. Bukankah engkau tahu bahwasanya Allah telah melihat kepada Al-Badar? Kemudian dia mengatakan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Iya. Kemudian Abu Balta'ah menjelaskan kepada Nabi SAW, kemudian membenarkan ucapannya. Menunjukkan, iya, dia tidak kafir dengan menolong apa? Dengan apa yang dilakukan terhadap kaum musyrikin. Iya. Ini disebutkan tidak ada mudhaharahnya terhadap kaum musyrikin, seperti pendalilan dari disebutkan pembatal Islam yang keberapa, yang ke-7 atau ke-8 tentang mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum. Ya, masuk juga. Itu bukan dari situ. Kata Nabi SAW, kamu benar. Kamu tidak ada mudhaharah atau muawanah terhadap kaum musyrikin. Iya. Kemudian dibawakan hadis ini. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah telah tahu, Allah sudah lihat semua hati-hati orang yang ikut perang Badar. Makanya Allah katakan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Sudah. Kenapa kamu penggal lehernya? Ya kan? Baik. Kemudian kata beliau, bi annahu la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta asy-syajar. Ini poin-poinnya semua. Ya. Poin-poinnya semua. Kalau bukan karena waktu, mungkin kita bahas sedikit-sedikit. Iya, wa annahu la yadkhulun nar ahadan bai'a tahta asy-syajar. Kama akhbara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Dalam hadis kata Nabi SAW, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah. Tidak akan masuk neraka insyaallah dari seorang pun dari ashabis syajarah. Kata Nabi rahimahullah, at-ta'liq di situ insyaallah bukan lisyak tapi litabarruk. Artinya qat'an mereka dari yang membaiat Nabi SAW di bawah pohon itu tidak akan masuk dalam neraka. Dalilnya mana? Kata beliau, bal laqad radiyallahu anhum wa radu anhu. Ini dalilnya. Iya. Wa kanu aktsar min 1040 Kata Allah SWT, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajarah. Pertanyaannya, kalau Allah ridho orang mereka, maksudnya atau tidak? Perhatikan. Ridho itu menunjukkan bahwasanya dia adalah penghuni surga. Iya. Penghuni surga. Makanya orang mencari ridho Allah SWT itu luar biasa. Kata Abdullah ibn al-Banaji, kalau tidak salah, iya. Lau anna li da'watan mustajabah ma da'awtu ma sa'altu jannah firdaus. Saya tidak minta surga firdaus. Walakinni sa'altu ridha Allah. Saya hanya minta ridha Allah, li'annahu ta'jil ila firdausil jannah, karena itu akan mengantarkan, menyegerakan seorang masuk dalam surga firdausil jannah. Minta ridha. Ini dalilnya disebutkan. Ya. Makanya disebut Nawawi bahwa di situ insyaallah bukan ta'liq li
lisyak. Iya. Maksudnya kalau Allah kehendaki mas tidak, tapi qat'an karena itu litabarruk. Litabarruk saja, bukan lisyak. Qala, dan dia ada jumlahnya banyak ya. Lebih dari ribuan orang. 1400 lebih. Qala wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu. Kemudian dari keyakinannya juga Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka mempersaksikan dengan surga siapa yang Allah Nabi SAW persaksikan. Kalau Nabi SAW persaksikan secara umum, secara person, maka kita persaksikan. Iya. Kal asyarah. Seperti 10 orang yang akan datang nanti di syarah. Siapa 10 orang ini? Di antaranya Khulafaur Rasyidun. Dikatakan asyarah karena disebutkan dalam satu konteks hadis. Qala wa Kathabit ibn Qais ibn Syammas. Ini seorang yang takut, menganggap dirinya sudah kafir. Tak kala turun ayat, ya alladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Maka tak kala turun ini dikatakan saya lah orang yang seperti itu, maka saya mungkin dari penghuni neraka. Sudah. Sampai kepada Nabi SAW berita itu, kemudian kata Nabi SAW, bal huwa min ahlil jannah. Masya Allah. Sahabat, ketika turun ayat dia merasa langsung takut, luar biasa takutnya. Ini sahabat ini. Kita kadang kalau berbuat dosa datang mau itu santai-santai saja. Begitulah keimanan. Jarak antara kita dengan mereka itu keimanannya luar biasa. Kathabit bin Qais ibn Syammas, wa ghairihim minas sahabat, dan selainnya dari sahabat seperti Hasan, Husain, seperti siapa lagi? Mukasyah, Khadijah, dan selainnya dari sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW tegaskan masuk dalam surga. Dan permasalahan tentang ini ada pembahasannya, pendapat tentang bagaimana hukum mempersaksikan seorang masuk dalam surga atau dalam neraka. Demikian pula yang dipersaksikan neraka seperti Ibn Abi Luhay, pembawa Amr ibn Abi Luhay, pembawa pembawa patung ke Arab sana. Itu disebutkan, mendidih isi perutnya, disebutkan dalam hadis. Seperti Abu Talib persaksikan neraka, kita persaksikan. Kemudian orang lainnya, dari secara umum, secara sifat, kita juga persaksikan. Man fa'ala kada dakhala an-nar, man fa'ala kada dakhala al-jannah. Kita persaksikan seperti itu juga. Tapi secara umum, sifat. Adapun secara ta'yin, maka ini ada beberapa ucapan. Dikatakan tidak ada yang kita ta'yin kecuali para nabi saja. Kalau para nabi sudah pastikan masuk surga. Kemudian pendapat kedua, para nabi dan siapa yang Nabi SAW ta'yin. Seperti ini. Dan yang ketiga ditambah, para nabi, siapa yang Nabi saksikan, dan orang-orang soleh yang disaksikan oleh umat. Oleh umat, seperti Imam Ahmad misalnya, Imam Bukhari dan selainnya. Karena dikatakan antum syuhada fil ard. Kalianlah saksi di bumi. Menunjukkan ini masuk surga, ini masuk neraka. Ini masuk surga, masuk neraka. Namun ini berjalan kita tidak memastikan. Oleh karena itu kata Ibnu Qudamah di matanya in kana af'al khair, maksudnya kalau dia orang soleh, narju bihil jannah, kita harapkan dia masuk surga. Tapi kalau penghuni orang yang pelaku dosa besar, maka nakhof, kita takut dia dari penghuni neraka. Seperti itu. Nah, kemudian habis waktu. Insyaallah kita lanjutkan nanti besok. Insyaallah besok diusahakan selesai. Siap-siap saja. Kalau saya cepat datang, berarti kita langsung mulai. Tidak ada itu? Iya. Jam berapa jam? 9 atau 3 jam. Bisa? Insyaallah. Ada istirahatnya. Ustaz Muzakir katanya kalau mengajar 2 jam ada istirahatnya. Ada? Setiap 1 jam istirahat 5 menit. 5 menit begitu? Oh iya, insyaallah. Mungkin kita juga begitu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.